Selamat sore semua. Balik lagi di Jengko Motovlog. Kali ini gue mau nge-review motor kesayangan gue, yaitu Vespa Sprint 150 keluaran tahun 2014. Tapi ini gue beli 2015. Hehehe. Oke, yang pertama gue pengen ngejelasin tentang desain. Itu ada Scoopy. Scoopy tetangga gua, ya hampir-hampir mirip lah. Enggak juga sih, beda. Eh, Desainnya itu kalau bahasa Itali Vespa itu artinya tawon. Jadi kalau dilihat-lihat pantatnya itu kayak bokongnya tawon. Ya enggak juga sih, seksi, pantatnya keren. Terus eh Vespa itu relatif, ada yang nggak suka banget, ada yang suka banget. Tapi jujur kalau gue suka banget. Banyak orang yang bilang kayak bentuknya, ih nggak laki, apalah bentuknya gimana gitu. Ya banyak yang bilang, bentuknya tuh nggak bagus, tapi enggak cerah. Ya bentuknya bagus, gue seneng banget sama bentuknya, keren. Terus apa lagi ya? Dari depan kayak gini, ini Vespa Sprint itu depannya dasi udah ngikutin 946, keren. Dia suspensi depannya cuman satu di sebelah kiri. Namanya apa itu gue panjang banget nggak hafal. Yang pasti dia bukan fork biasa. Dia cuman satu doang sebelah kiri, kayak di belakang gitu suspensinya. Nih suspensi belakangnya. Duh, motornya kotor belum dicuci. Nih kelihatan nggak? Nah, itulah. Terus kemudian klasternya. Ini klaster dari Vespa. Kelihatan nggak? Ya ini desain klasternya. Ini ada speedometer biasa. Terus ada jam paling bawah. Nih jamnya belum gua setting. Ini terus ada podo. Terus ada ini bensin, bar bensin. Terus kalau dipencet ada trip A, trip B. Ya itu aja. Terus ini ada lampu tanda kalau mesin belum nyala. Di sini nggak kelihatan sih, tapi ada di sini tulisan ABS. Mungkin kalau versi luar dia udah dapat ABS, cuman kalau di Indonesia belum, ya harap maklum. Di sini terus ada buat nyalain lampu, switch off, switch on. Ini tadi buat trip. Ini buat starter. Ini buat lampu sorot, lampu dim. Ini lampu ngedim yang lama. Ini buat passing lem ya. Terus ada lampu sen, ada klakson. Ya itu. Terus ini di dalam sini ada namanya glove box. Glove box itu buat nyimpen barang-barang yang kira-kira bisa muat lah. Ya kayak dompet, HP gitu-gitu. Ini udah ada karetnya, sealnya, di anti air. Terus bisa naruh toolkit juga, plastik kresek. Kalau kehujanannya lu buat masukin apa terserah lu, bisa taruh situ. Oke, terus nih joknya belum gua apa-apain. Bisa dimodifikasi jadi single seater atau lu mau bikin apa variasi banyak kalau Vespa. Nih gua buka. Tung. Ini ada masker, jas hujan, sepatu.
sepatu boot buat hujan. Ya segini nih kira-kira. Helm Hellface masuk, helm full face gak semua, yang helm gue pakai gak bisa masuk. Terus di bawahnya ini bisa dicopot. Itu ada mesin 155 cc. Tapi tenaganya gue lupa berapa. Yang pasti masih di bawah itu. Tuh warna putih. Itu lebih sangar. Kalau buat balapan kalah. Ini bukan buat balap-balapan. Oke. Terus ini ada tangki bensin tutupnya. Semua plastik. Tapi ini enggak plastik. Ya, Vespa ini dia sasisnya monokok. Jadi bodi sekaligus dengan sasis. Ini bodinya besi sampai bawah-bawah. Tapi enggak semua besi yang ini. Ini fiber. Ya itu. Terus apa lagi ya? Desain udah. Terus yang apa-apa yang di Vespa. Terus ini ya CVT biasa bah, motor matic. Ini optional. Gue tambahin sendiri. Karena kalau buat boncengan, kalau kakinya di sini, kalau kakinya nggak panjang, pasti pegel mentok ini. Terus ergonomi. Ini coba gua naikin. Di sini dulu, ntar kalau keluar ribet. Ergonominya. Kalau buat jalan jauh, waktu gua video sebelum ini udah gue bilang, dia tuh pegelnya di bawah pundak. Di bawah leher, di sekitaran pundak. Itu pegel. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena posisinya si tangannya itu ngegantung. Enggak juga sih, nggak tahu kenapa ya. Itu gue udah coba, soalnya gue pernah pakai dari Cikarang ke Puncak ya, kira-kira 10 jam di motor. Karena gue ke Puncak jalan-jalan doang, nggak banyak berhentinya, jadi banyak motorannya, banyak ridingnya. Oke, terus ini spionnya gede gila, kayak gajah, kayak tanduk kerbau. Ini tapi enak banget buat dilihat. Wah, kan kirinya longgar, mantep. Terus ada tulisannya, object in the mirror are closer than they appear. Biasa. Kayak mobil Kia. Nah, terus handlebar normal, oke. Ini karpet gua opsional. Jarak dari jarak dari jok ke tanah itu 780 mili. Dan gua jinjit. Postur gua 165 cm. Kalau ada yang bingung ya, atau yang mau nanya, kok di motor-motor laki lain kayak R15 atau Fiction tuh bedanya mungkin tipis ya, tapi kok saya yang tingginya 165 kok nggak jinjit, kok gue yang tingginya 160 kok jinjitnya cuma dikit, nggak parah. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Gue turun dulu. Oke. Yang pertama adalah joknya Vespa itu dia lebar. Nah itu dia buat jalan jauh gitu di atas jok terus enak. Pantatnya nggak pegel. Tapi kurangnya jadi tinggi rasanya karena kaki lu harus ngangkang kan. Padahal ini udah dipapas. Terus yang kedua nih ada footrest. Footrest ini lumayan lebar. Ini baru sprint, belum GTS. GTS tuh gak tahu lebarnya gimana. Buat kaki ya lumayan sih, bisa menopang dengan baik. Itu dia. Ini knalpotnya lubangnya kecil banget. Terus ban. Oh ya, bannya ini agak unik. Bannya dia kecil. Tapi ini untuk di Vespa ini seri yang paling gede, yaitu 12 inci. Ini depannya mana ya? Depan 110, belakang 120. Untuk lebarnya lumayan. Tapi bisa ditambahin depan 120 atau belakang 130. Itu terserah lu, tapi efeknya jadi tarikannya sedikit lemot. Oke, itu tadi dari desain dan ergonomi dan tambahan-tambahannya.
Untuk aksesoris dia bisa nambah di sini ada fly screen temen. Gua ada sebenarnya cuman udah gue lepas. Terus gua udah ganti klakson tadi. Gua udah ganti lampunya jadi putih LED. Soalnya bolam yang aslinya mati dan gua udah ganti 2 kali dan yang kedua juga mati. Jadi gue coba pakai LED. Seenggaknya nggak silau lah. Hehehe. Oke. Kalau gitu kita coba tes jalan deh. Kita coba jalan-jalan sekitaran sini aja. Oke. Kita coba jalan-jalan. Sore-sore. Dung 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 dung. Si bapak. Kita jalan, coba jalan-jalan. Oke, langsung kita bahas soal handlingnya. Handlingnya kalau buat di kota, kalau buat jalan kayak gini nih, tuh enak jujur. Buat macet-macetan enak nggak? Kalau buat macet-macetan sih, kalau menurut gua itu lumayan capek. Apa yang bikin gak capek dan apa yang bikin capek? Yang bikin gak capek itu dia matic, kayak matic biasa, dan posisinya juga enak lah buat nyalip kanan kiri. Ini hitungannya Vespa ini masih agak ramping, nggak separah GTS, tapi ya tetap butuh kewaspadaan lebih lah, karena di mana-mana ini cat kan, kanan kiri atas bawah, dia bener-bener bodinya tuh riskan akan lecet. Terus apa yang bikin capek? Yang bikin capek itu adalah nih, yang bikin capek jarak dari jok ke bawah tuh tinggi. Jadi kalau untuk beberapa orang yang pendek kayak gua, atau yang mungkin di bawah gua tingginya, capek nggak kalau buat macet? Capek. Capek. Soalnya lu masih jinjit sana sini, terus nahan bobot motornya itu, jadi kan lu harus jinjit. Kalau yang motor-motor yang lebih pendek kan lu nggak mesti jinjit buat nahan beban lu kan. Ini kayak gini nih macetnya. Gue jinjit. Jinjit kemana-mana. Jinjit kemana-mana. Bam. Oke, lanjut lagi. Terus apa lagi? Soal penglihatan ke belakang spion oke. Terus stabil. Motor ini kalau gue bilang stabil. Soalnya kerasa kalau lu lagi berhenti. Nah, kalau lagi berhenti itu antara kaki kanan dan kaki kiri itu nggak saling kayak buang beban gitu loh. Kayak si kiri udah berat terus ke kanan, ke kanan, kiri tuh enggak. Dia stabil tetap di tengah. Terus apalagi ya, enak sih kalau buat di kota gini, buat stylenya dapet, keren kan Vespa. Mungkin kalau yang nggak suka Vespa ya bilang kayak biasa aja, kayak motor matic biasa. Nah, tapi kalau untuk gue, Vespa itu udah keren. Terus apa lagi ya? Konsumsi bahan bakar udah gue kasih tahu di video sebelumnya. Terus horsepowernya gue gak hafal. Yang pasti dia masih di bawah Vario 150 kayak tadi gue bilang. Kalau buat akselerasi enak gak? Buat akselerasi ya lumayan. Gak bagus-bagus banget sih. Cuman ya kalau buat nyalip mobil kayak gini ya bisa. Nah kayak gitu. Ya segitu deh. Akselerasinya nggak narik banget, nggak kayak motor manual. Maklumlah CVT kan.
CVT, jadi nggak bisa terlalu kencang. Oke, mungkin sekian dulu review dari gua. Semoga bermanfaat buat yang mau nyari-nyari motor, buat yang bingung. Gue punya budget 35, mau nambah dikit gak boleh atau gimana. Ambillah Vespa. Kalau lu pengen buat gaya, buat style, buat kayak apa ya, buat harian oke, buat harian enak. Terus bodinya nggak gede-gede amat tapi berat. Karena ini besi semua, gila. Ambil Vespa. Tapi kalau misalnya lu suka buat touring gitu, buat jalan jauh, gua saranin lu lebih milih ke NMAX atau PCX. Mungkin lebih enak. Mungkin PCX kali ya. PCX mungkin harganya 40 deh kayaknya. PCX itu dia per belakangnya empuk. Nggak kayak NMAX. NMAX belakangnya agak keras. Tapi keunggulan dari per keras itu adalah dia kalau misalnya belok-belok stabil. Kalau Vespa ini dia pernya empuk tapi bantingannya keras. Ya mungkin karena itu ya, karena bannya kecil yang gue bilang. Bannya kan dia cuma 12 inci. Dadah. Oke deh, sekian dulu review dari Jengko Motovlog. Kalau misalnya ada pertanyaan atau reviewnya kurang lengkap, komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Jengko Motovlog. See you in the next videos. Dadah.